warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Pada acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, saya Melani Cahya Pratiwi akan menyampaikan pidato tentang hindari narkoba dan kenali bahaya narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan data dari Kominfo tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15 sampai 35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 30,14% sebagai kurir. Sesuai dengan data yang ada, menunjukkan jumlah pengguna narkoba paling banyak adalah di kalangan pemuda atau di usia muda. Kebanyakan dari mereka tidak mengenali dan tidak memikirkan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia. Penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi ke depan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Tentunya, penggunaan narkoba memiliki beberapa dampak negatif. Antara lain, dampak negatif yang pertama adalah dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang sehingga badan akan kekurangan cairan. Jika dampak ini terjadi, tubuh akan mulai kejang-kejang, munculnya halusinasi, tingkah laku menjadi lebih agresif, dan dada merasa sesak. Jika dibiarkan terus-menerus, dampak jangka panjangnya menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah kematian. Dampak yang paling buruk terjadi jika pengguna narkoba menggunakan obat-obatan dalam bentuk dosis yang tinggi sehingga mengakibatkan overdosis. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah gangguan kualitas hidup. Tidak hanya berbahaya bagi tubuh, pengguna narkoba juga bisa mempengaruhi kualitas hidup seperti sulit untuk berkonsentrasi saat melakukan kegiatan, adanya penurunan keuangan, hingga menjalani proses hukum dengan pihak kepolisian karena telah melanggar hukum yang sudah ditentukan. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba? Untuk mendorong generasi muda agar lebih cerdas dalam mengambil keputusan untuk bertindak, maka seluruh pihak seperti orang tua, guru, dan masyarakat harus berperan aktif dalam mewaspadai penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak muda. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelibatan keluarga. Sikap orang tua di dalam keluarga menjadi peran penting untuk memberikan keyakinan tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan memperbaiki pola parenting dalam rangka menciptakan komunikasi yang lebih intens dan penuh tanggung jawab agar fungsi-fungsi keluarga terpenuhi sehingga generasi muda dapat merasa nyaman, aman, dan bahagia ketika bersama keluarga tanpa mencari kebahagiaan di luar rumah yang tidak diketahui baik dan buruknya. Kemudian, kegiatan yang positif, menggunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar rutin di rumah atau kursus, berolahraga di lingkungan atau ikut serta dalam kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif yang baik. Kemudian, kampanye anti narkoba. Melalui kegiatan ini, maka pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkoba seperti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia harus lebih masif dalam menjelaskan pesan anti narkoba melalui sosial media berupa poster atau video.
Di samping itu, kampanye anti narkoba dapat dilakukan melalui seminar ke sekolah-sekolah agar pelajar semakin paham tentang bahaya narkoba. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja atau usia muda. Maka dari itu, saya mengajak rekan-rekan untuk berhati-hati dengan narkoba. Karena banyak cara untuk merusak generasi bangsa demi mencapai tujuannya. Mari kita jaga diri kita dan lingkungan kita dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan untuk memajukan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terrealisasikan dengan baik. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan terus memotivasi untuk rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.